Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Fooled by Randomness karya Nassim Nicholas Taleb. Buku ini membahas tentang hal-hal yang gak pasti atau random ternyata berdampak pada hidup kita. Kebanyakan orang malah mengartikan keberuntungan sebagai keahlian dan probabilitas dengan kepastian. Contoh nyata adalah ketika kita melakukan investasi. Sehebat apapun kamu dalam melakukan analisa, pasti akan selalu ada hal yang gak pasti, karena market adalah hal yang random dan tidak dapat 100% diprediksi. Kalau kita tidak mempercayai bahwa ada hal yang random dan di luar kendali kita, suatu saat, satu kejadian random bisa menghancurkan semua investasi yang kita bangun. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama, bedakan keahlian dengan keberuntungan. Kerja keras bukan jaminan kita akan jadi orang sukses dan kaya raya. Ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu hal yang random, kesempatan, dan keberuntungan. Biasanya, kisah sukses selalu berputar bagaimana orang tersebut kerja keras, pantang menyerah, dan terus berjuang. Namun, di kisah sukses, biasanya kita suka mengabaikan peran penting dari keberuntungan dan kesempatan. Perlu digarisbawahi, kesempatan hanya muncul bagi yang siap. Kerja keras, keahlian, dan pantang menyerah bukan garansi kalau kita pasti sukses. Untuk menjadi orang yang super sukses di area yang sangat tidak pasti, kamu tidak hanya butuh keahlian, tapi keberuntungan yang besar. Contoh sederhana adalah perbedaan besar antara keahlian di pasar modal dan keahlian memasak. Kedua area ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat jauh berbeda. Apabila seorang koki memasak, kecil kemungkinannya masakannya akan gosong. Tapi seorang trader di pasar modal pasti punya kemungkinan rugi yang jauh lebih besar daripada koki dengan makanan gosongnya. Intinya adalah di area yang penuh ketidakpastian, kita harus lebih bijak dan menyadari bahwa banyak hal yang tidak pasti dan di luar kendali kita. Kedua, ketidakpastian seperti Russian Roulette. Pernah dengar soal Russian Roulette? Nah, banyak versi soal cerita ini. Salah satunya adalah Russian Roulette merupakan permainan yang dilakukan oleh narapidana di penjara Rusia. Jadi narapidana itu dipaksa untuk menembak dirinya dengan pistol yang berisi 1 peluru dari 6 kamar silinder berputar yang tersedia. Kemudian para penjaga penjara mulai bertaruh siapa narapidana yang selamat. Nah, pemenangnya adalah narapidana terakhir yang beruntung. Taleb mengibaratkan trader yang super sukses seperti pemain Russian Roulette. Biasanya trader yang super sukses mengambil resiko yang cukup tinggi dan tidak sadar kalau suatu saat dia bisa tertembak dengan peluru kekalahan yang telak. Oleh karena itu, di sini penting dilakukan money management dan risk management. Ketika kita lebih berhati-hati di area yang tidak pasti, kita akan jauh lebih aman dibandingkan dengan bertaruh pada risiko yang tinggi. Ketiga, hidup dengan ketidakpastian. Ini adalah momen yang paling penting. Kita sadar kalau banyak hal yang tidak pasti dalam hidup, dan kita menyadari bahwa hal yang gak pasti itu sangat penting dan gak bisa dilupain. Taleb menjelaskan beberapa poin penting yang bisa kita pertimbangkan. Pertama, jangan hanya gunakan sukses yang terlihat sebagai perbandingan, tapi kita juga harus lihat banyaknya kegagalan. Yang kedua, hindari survivorship bias. Ini adalah kecenderungan kita hanya fokus pada orang yang berhasil dan tidak melihat jumlah orang yang gagal. Apabila kita melihat tingkat kegagalan yang sangat tinggi, itu berarti area tersebut sangat tidak pasti. Ketiga adalah fokus pada resiko yang berani kamu pertaruhkan, daripada hanya mengikuti arah di area yang gak pasti. Penjabaran sederhana adalah menentukan stop loss dan take profit dalam saham. Ada kecenderungan besar kesuksesan investasi kamu hanya berasal dari keberuntungan. Apabila saat kamu mendapatkan keuntungan yang super besar, itu bukanlah semata soal keahlian, tapi peran keberuntungan sangatlah besar. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!